Halo guys, balik lagi sama gue Adit di channel Capek Nganggur. Kali ini gue bakal bahas detail cara bikin CV. Oke. Nah, ini kayak contoh format CV gue. Jadi, CV itu yang harus lu perhatikan adalah ini buat teman-teman yang sudah punya pengalaman dan belum punya pengalaman. Kalau teman-teman sudah punya pengalaman kerja, ya kan, bikin CV kalian itu dari beberapa faktor ini, ya kan. Yang pertama adalah personal details kalian. Nah, di sini tuh sebenarnya ada foto, cuman foto gue udah gue hapus tadi, harusnya jangan gue hapus dulu ya. Nah, di sini tuh ada foto kalian. Terserah kalian mau naruh foto di sini atau di sini. Yang pasti foto kalian itu ada di halaman awal gitu ya. Kemudian habis itu nama lengkap kalian, nama lengkap kalian. Kemudian alamat lengkap, handphone ini penting banget, email juga penting, ini, dan ini. Jadi personal details kalian itu harus benar-benar lengkap dan detail. Oke, data diri kalian itu harus lengkap dan detail banget. Ini pertama, oke, ini pertama. Oke, jangan bikin berulang. Contohnya lu di halaman pertama bikin kayak gini, kemudian lu bikin kayak header gitu ya, atau footer gitu. Lu bikin header, jadi semua halaman tuh ada personal data kalian, nggak perlu lah. Lu cukup bikin di halaman pertama aja. Kemudian yang selanjutnya adalah formal education. Nah, formal education ini itu lu bikin cukup 2 pendidikan terakhir aja, paling banyak, oke? Paling banyak 2 pendidikan terakhir. eh 1 pendidikan terakhir pun nggak apa-apa, tapi paling banyak ya, pokoknya paling banyak itu 2 pendidikan terakhir. Jangan sampai lu masukin SD, SMP, SMA, kuliah gitu, jangan. Lu masukin aja kuliah lu atau dan SMA lu atau kuliahnya aja udah cukup. Kalau seandainya lu pendidikan terakhirnya adalah SMK atau SMA, SMK atau SMA-nya aja udah cukup sih. Oke. Kemudian part penting selanjutnya adalah professional summary. Lu bikin professional summary kalian gitu ya, about me lah, tentang Anda gitu ya. Lu bikin, nah cara bikinnya gimana? Jangan pernah bikin sesuatu yang umum atau general kayak saya adalah orang yang bekerja keras, saya adalah orang yang ulet, saya adalah orang yang teliti, saya adalah orang yang yakin bla bla bla. Jangan kayak gitu. Lu harus bisa menjual diri kalian, menjual dalam arti positif ya. Diri kalian itu benar-benar dengan sesuatu yang berbeda dan baik. Contohnya adalah eh saya adalah seorang HR, dan saya adalah seorang HR. Kemudian saya bisa hiring dengan kecepatan sekian cepat gitu ya, atau dengan akurasi sekian gitu. Jadi lu menjelaskan sesuatu itu cukup detail gitu ya, cukup detail. Oke, ya. Jadi kalian tuh bikin profil summary kalian itu cukup detail dan bagus lah. Tapi nggak usah banyak panjang, 2 paragraf kayak gini aja udah cukup nih, 2 paragraf kayak gini. Oke, jadi lu jual diri lu dengan kata-kata di about me atau professional summary. Nah, buat teman-teman yang belum punya pengalaman kerja, yang teman-teman yang fresh graduate, about me-nya tuh gimana sih? Kalian jelasin apa yang kalian lakukan ketika kalian sekolah atau kuliah gitu. Lu aktif di organisasi apa, lu aktif di kegiatan apa, di kepanitiaan apa, lu jelasin bahwa lu adalah orang yang seperti apa di situ gitu ya. Seberapa aktif, seberapa kreatifnya diri lu gitu. Kalau seandainya teman-teman ini kupu-kupu gitu ya, kayak kuliah pulang atau sepuh-sepuh, sekolah pulang, nggak ada organisasi, nggak ada apa-apa. Gimana sih ngisinya profesional summary atau about me itu? Nah, lu cukup ngejelasin tentang diri lu, lu jual diri lu, sesuatu yang lu punya dan menurut lu orang lain tuh nggak punya. Contohnya lu adalah orang yang sangat-sangat kreatif gitu ya, bahkan lu bisa ngeluarin ide 1 menit sekali gitu dan idenya itu bagus banget. Nah, itu kan jarang ya ada orang kayak gitu mungkin ya. Nah, lu tulis kayak gitu. Oke, yang pasti ini adalah salah satu part paling penting juga di CV. Kemudian selanjutnya adalah lu masukin work experience lu. Nah, work experience ini lu bikin sedetail mungkin gitu ya. Nih, di sini tuh nama PT-nya nih. Ini nama perusahaannya atau nama brand perusahaan kalian. Kemudian di sini masa masa ininya, masa apa? Masa kerja kalian. Kemudian di sini ada tempat kerja kalian, posisinya, kemudian responsibility-nya lu bikin detail kayak gini. Oke, dibikin detail. Oke. Oke, jadi lu bikin pengalaman kerja lu tuh sedetail mungkin di sini ya, job desk-nya. Bikin job desk sedetail mungkin, gitu, oke?
Kemudian masukin lagi semua posisi lu ya, posisi-posisi lu. Nah, buat teman-teman yang belum punya pengalaman kerja, gimana buat fresh graduate? Masukin pengalaman organisasi kalian. Kalau seandainya kalian gak punya pengalaman organisasi, biasanya kan kalau lulus sekolah atau lulus SMK ataupun lulus kuliah, itu ada magang ya, atau kerja praktek gitu ya. Lu masukin pengalamannya di sini, tapi jangan ditulis working experience. Lu masukin aja organization experience atau internship experience kayak gitu. Oke. Nah, masukin sedetail mungkin tuh sampai semuanya set lu masukin. Oke, sedetail mungkin lu masukin semuanya. Nah, di paling bawah ini, oke, di sini nih itu adalah space untuk kalian masukin achievement kalian. Jadi lu achievementnya tuh apa aja sih? Selama lu bekerja atau selama lu kuliah atau selama lu SMA itu masukin achievement. Masukin achievement yang paling baru dan berkaitan sama pekerjaan lu atau posisi yang sedang lu lamar. Kayak gitu. Kemudian habis itu masukin juga seminar sama training lu di sini. Oke, jadi di bawah ini setelah apa namanya experience kalian itu masukin achievement kalian dan juga seminar dan training kalian gitu. CV tuh nggak harus lebay ya desainnya. Cukup kayak gini aja si user udah tertarik karena lu udah masukin segala sesuatunya dengan detail dan proporsional gitu. Nah, untuk teman-teman yang berkaitan dengan dunia kreatif kayak marketing, kemudian juga desain, kemudian juga apa lagi tuh? Em, ya marketing, desain dan yang ada di dunia kreatif. Itu kalau kalian mau desain-desain CV dengan warna-warna tertentu agar menarik, kemudian kalian bikin portofolio diri kalian, usahakan warnanya yang kontras dan tidak membingungkan, kemudian tempatkan em, kalimatnya itu tersusun ya, jangan berantakan. Gitu sih, kalau umpamanya menurut gue tips untuk bikin CV ya. Oke, buat teman-teman kalau ada pertanyaan atau lu mau sharing-sharing, lu bisa komen di bawah atau kirim email di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Salam capek nganggur. Karena nganggur itu capek.